Sampurasun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di pengajian BKMM di tingkat Kecamatan Sumedang Selatan hari ini. Hari ini banyak banget alhamdulillah ya. Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu niatkan dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semuanya. Selawat serta salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan pada kita sekalian. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umatnya yang selalu patuh datang pada semua ajaran. Yang saya hormati Ketua BKMM Kecamatan Sumedang Selatan, beserta pengurus, kemudian penyelenggara dari Regol ya. Kemudian Pak Ustadz Kembar ya. Saya masih belum hafal, suka ketemu di mana AA-nya, nanti dia gitu. Di wajahnya hampir sama. Kemudian Uwi dari KUA Sumedang, kameramen yang selalu mendampingi Ustadznya ya. Ibu-ibu sehat? Saya 2 detik saja ya Bu ya, karena ada kegiatan lomba, saya dengar mah ada kegiatan lomba pidato ya. Sawai peserta mana? Yang biasa hiji, coba Ibu dan kelah hiji ya. Dari Mekarahayu mana pesertanya? Masya Allah. Ciherang? Oke. Marga Laksana? Ayah? Berdiri aja. Hah? Berdiri. Nanti kameramen bisa berdiri. Masuk YouTube ke beliau nih. Marga Laksana kenapa? Tidak ada. Oh. Iya, kan kita 14. Coba dihubungi Bu, harus ikut dong ya, biar 14. Kemudian Sukajaya mana? Oh iya, Marga Mekar, Masya Allah. Regol Wetan, oh iya. Nah 2 peserta. Oh iya. Terus Cipamengpeuk. Gak apa-apa, ikut aja. Gak usah persiapan Bu, yang penting ikut aja. Lebar udah hadir. Contoh yang tadi aja materinya tuh Bu. Gimana kita sukses Ramadan gitu. Cipamengpeuk terus Kota Kulon. Terus mana lagi ya? Hah? Oh iya Baginda, Ibu. Oh iya, si Pancan. Masya. Sana nu lomba. Oh Ibu, bantu nuhunnya kami gitu, maksudnya hadir maksudnya ya. Citengah. Masya Allah. Gunasari. Oh. Masih ada yang kena belum? Sukagali. Oh. Atau saya Pasanggerahan Baru. Masya Allah. Ya. Ibu udah semua ya? Ibu-ibu kalau lomba jangan dipikir menangnya. Yang dipikir adalah bagaimana tampilnya. Ya kan? Pidato itu kan hanya 4. Yang pertama berdiri nih seperti saya. Ya, berdiri, tapi berdirinya sempurna. Jangan lepas mic nanti asal gitu. Ini Bu Camat kasih trik ya, biar nanti semua dapat juara. Ya. Ya kan, juara di hati Ibu Camat dan juara di mata Allah Subhanahu wa taala.
Jadi berdiri ibu ya yang mau lomba ini, dan kita bu ibu-ibu semua itu harus ada ilmu percaya diri. Beda dengan kepedean, beda itu, benar nggak? Pede dengan kepedean beda nggak? Beda. Kalau pede dengan doa gitu ya, nanti ibu maju Bismillah ya dengan doa. Ria nggak boleh ria, saya pada. Apalagi kalau pesertanya guru, kecil berdiri di depan, belum tentu bu. Yang namanya lomba pidato tuh ngadeng dan lain sebagainya. Ya, yang pertama adalah apa? Percaya diri. Pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seperti itu. Alhamdulillah dalam hati, Bismillah dalam hati, baru Assalamualaikum. Gitu terus. Itu dibocorin. Yang kedua adalah paham apa yang disampaikan. Jangan sampai pertama menyampaikan adalah wudu, ternyata tiba-tiba yang kedua salam, kan beda. Ya, jadi disampaikan adalah terstruktur. Apa yang ibu-ibu akan sampaikan? Materinya apa? Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Yang ketiga adalah ibu-ibu tahu mimik apa? Face bahasa Sunda apa ya? Paroman. Raut muka. Maroman. Ya itulah pokoknya itu. Nah gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu bercerita tentang kesedihan, bukan seri. Nah, tapi miminya adalah sedih. Tapi terkedah keluar air mata kita nana. Kan dia bisa nggak boleh rela di dia. Ceramah itu nggak usah ya. Nah jadi ada hal-hal yang diucapkan, tetapi dengan nilainya apa di situ. Kemudian berikutnya adalah ibu-ibu kalau mengajak orang seperti apa. Ibu-ibu kan begitu ya. Kalau kita kan gitu kalau bicara itu. Kalau kita gitu ya. Nah, misalnya atau misalnya dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala kan pasti tangannya begini. Jadi ibu biar nggak gini terus gitu. Nanti kalau gini terus tiba-tiba belum. Ya bu ya. Yang terakhir tentunya ibu-ibu sebenarnya pertama itu tadi ikhlas lah. Jadi penyampaian itu ikhlas. Ingat bahwa apapun yang kita sampaikan walaupun satu kalimat ya itu adalah berkah buat kita dan buat peserta lainnya. Itu ya yang pidato tadi. Ibu nilainya itu gede. Bukan pialanya ya, tetapi nilainya. Kita menyambut bulan suci Ramadan. Itu dari saya ibu-ibu yang saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun ini. Kita berdoa mudah-mudahan tahun ini semua selamat Ramadan, sukses melaksanakan ibadah kita ya. Kemudian sehat, karena cuaca masih seperti ini. Ibu-ibu jaga kesehatan sedini mungkin. Tadi saya walaupun telat, tadi maunya kesini tuh jam 8. Tetapi yang namanya kita bermasyarakat, begitu kita berangkat, mau berangkat, misalnya ayah tamu, yang namanya emak-emak bersilaturahmi kan, sakedap we, camas sakedap. Nah, tapi calik deh kita. Sakedapnya teh jadi 2 kedap, 3 kedap, 4 kedap lah. Lumayan kedapnya lumayan gitu. Tapi alhamdulillah itu masih silaturahmi. Jadi maaf terlambat. Tadi saya sedikit menyimak walaupun ini ya nilai makruh kita ya bu ya sebagai ibu-ibu kan terpaham tuh. Kita seakan-akan apa yang kita lakukan sudah sempurna di Ramadan, udah masak, apalagi cicip-mencicip. Ibu kalau saya sarankan terkadang dicicip. Kalau kita masaknya dengan hati ya. Saya alhamdulillah, saya tidak ahli masak, tapi setiap saya masak saya minta sama Allah, ya Allah sempurnakan rasa. Rasa itu Allah yang sempurnakan. Kan kita main feeling wanita, 1 sendok. Jangan ngelamun, bener tadi kata Ustaz, kita masuk ngelamun aja. Bah di puasa aja naon yang padahal mah baru juga sahur. Sudah ngelamun, kayak bukannya pakai apa gitu. Bukan mikirin
berapa lembar yang akan kita baca Qur'annya gitu Bu. Saya titip 3 Bu untuk menyambut Ramadan. Yang pertama adalah jaga keselamatan keluarga. Anak-anak Ibu ajak ke tetangga juga yang memiliki anak ya, yang biasanya tidak pernah kumpul. Kita apakah anak sekolah itu sekarang libur apa tidak di bulan Ramadan, belum ada keputusan. Nanti kita tunggu saja ya. Kita berharap ada positif negatifnya. Kalau memang anak bisa dikendalikan, dia libur di bulan Ramadan, maka di rumah itu kualitas ibadah lebih baik. Tapi kalau ada anak yang tidak bisa dikendalikan di bulan Ramadan, wallahu a'lam, itu apa yang terjadi? Ya, kumpul sama keluarga ibu-ibu. Ya, yang jauh-jauh belum mudik, yang deket, ini kita ibadah Ramadan. Sahur, kalau ibu-ibu susah mengajak anak remajanya untuk bisa mengoreksi kehidupan, ibu di sahur dan buka puasa ajak kumpul, makan bersama. Jangan ngambil nasi ke dapur, buka puasa di teras, kemudian di kamar, di kebun misalnya, ya. Jangan ya Bu, ajak itu sambil kita evaluasi remaja kita. Yang kedua, ibu-ibu tingkat kebahagiaan di lingkungan ibu-ibu tolong disebarluaskan. Ibu-ibu yang hadir di sini saya yakin insya Allah semua berkemampuan lebih ya. Ibu-ibu dulu sebelum Ramadan misalnya kita jarang bersedekah. Kalau ibu bikin kolak, ya Bu, tadinya mau disimpan pisang ke engine hiji deui, ibu potong lagi pisang itu masukin ke kolak Bu, kemudian kasih kepada keluarga yang tidak mampu. Seplastik saja atau seporsi saja itu sudah membantu pemerintah. Kemudian ibu goreng tempe, tadinya mau goreng tempe itu setengah papan, ibu tolong gorenglah 1 papan. Setengah papannya ibu bungkus pakai plastik, ibu berikan kepada yang mampu. Karena yakin sekali yang hadir di sini semua sudah mampu, amin ya. Yang terakhir, tentunya ibu-ibu mari saya juga menasihati diri saya sendiri, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Alam ibu-ibu kita tidak tahu. Ibu nonton nggak TV yang puting beliung di Amerika itu api? Ibu nonton? Nonton ya? Nah, di Amerika itu ada puting beliung, kan biasanya hanya angin puting beliung. Di Amerika itu kemarin terjadi api puting beliung. Itu api ya. Kita berdoa mudah-mudahan jauh dari Indonesia. Nauzubillah misalnya. Jadi mari kita tingkatkan ibadah, kita doakan Indonesia. Kalau tidak mendoakan Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat, kemudian Indonesia, mudah-mudahan kita selamat dari segala musibah. Jangan kita berpikir bahwa ada alam Indonesia itu aman-aman saja, tidak. Sekarang longsor, nauzubillah min dzalik. Apakah ini teguran Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Sekarang longsor sering terjadi adalah menenggelamkan rumah dan orang-orangnya. Itu sudah terjadi di Cianjur, sudah beberapa kali malam lagi tidur malam longsornya akan tutup rumah dan orang. Gitu ya. Jadi ibu-ibu dengan kemusibahan ini mari kita merenung, mari kita berpikir bahwa minimal pribadi kita tidak usah nyarikan suami misalnya. Ada gara-gara dirinya ke sholat, jadi di rumah pensial, nggak boleh. Ibu-ibu yang kita jadikan teladan buat suami kita, buat anak-anak kita, jangan nyalahkan orang lain. Ya, jadi sekali lagi ibu-ibu dengan kita membantu doa, kemudian teladan diri kita sendiri kepada orang lain, insya Allah itu sudah membantu pemerintah tanpa menyumbang uang, tanpa menyumbang beras, gitu ya. Nah itu barangkali yang saya sampaikan. Saya haturkan terima kasih ibu-ibu yang selalu bisa ikhtiar, bisa ikut pengajian pada hari ini. Jika memang ada desa yang belum hadir atau kelurahan terlupakan misalnya, tolong diingatkan ya. Kan ada grup UKMM. Ayahnya, nah kan pasti ada pengumuman gitu ya, isi hilaf. Tidak ada perbedaan. Kalau pengajian itu ke surga itu tidak ada perbedaan tiket. Tiket ke surga itu sama, adalah satu. Yang penting hatinya
ikhlas. Jadi ikut pengajian apa saja DKME, mau Al Hidayah, mau Muslimat, mau apapun yang ada di Sumedang Selatan ini, silakan ibu-ibu menghadiri. Itu saja yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya pamit duluan ibu-ibu. Nah, nanti saya titip teman-teman yang lagi lomba, jika ada gemper, jika ada kesalahan, jamaah yang lain jangan menertawakan ya. Nah, nanti nunduk aja, nunduk, senyum ke karpet gitu. Jangan disenyumin yang di depan bisi. Nah, boleh karena ayah perawat ini itu ya. Tapi yang tadi yang tunjuk tangan, kenapa saya suruh tunjuk tangan? Saya mau melihat gitu ya. Ternyata tidak ada yang sepuh gitu. Tidak ada yang peserta itu tidak ada yang sepuh. Jadi saya yakin pasti tegak berdiri dengan pembukaan dan tegak juga dengan penutupan, insyaallah ya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.